Itu yang prestasi paling kita penting sih. sebelumnya, satunya lagi yang paling akhir tuh apa? Recommendation letter ya. Nah, Recommendation letter. apa yang kamu apa yang bikin kamu spesial sampai itu lolos tuh di poin-poin tersebut? Atau mungkin kamu Menurutku banyak yang di achievement yang volunteering itu, atau mungkin di poin yang enggak lainnya? sih, enggak sih. Eh, Jujur sebenarnya kan aku udah bilang sebelumnya tuh aku apply-nya itu dari 2015. Nah, dari 2015 Mm-mm. itu sebenarnya program aku yang aku eh, tulis di essay itu sebenarnya sama gitu. Cuman beda cara Mm-mm. penulisannya. Tapi dari setelah berbagai proses kegagalan dengan program yang sama ini, aku mikirnya kayaknya salah satu strong point untuk lolos di tahap pertama itu adalah essay gitu. Karena mereka nggak minta requirements lainnya kan selain essay Mm-mm. apa tolak ukur untuk pesertanya itu sendiri gitu. Mm-mm. Iya, bahkan diutamakan buat beberapa teman-teman yang mungkin malah tidak berpengalaman di beberapa poin itu kayaknya Mm-mm. justru malah kok gini gitu ya. Itu kayaknya Iya. menarik banget itu. Terus kalau terkait di motivation letternya, kulik-kulik dikit dong, itu isinya kayak gimana supaya kamu bisa lolos tuh kan kamu udah berpengalaman beberapa kali sih sebelumnya Mhm. kita bahas itu kamu selalu civic engagement atau kamu rubah-rubah? Civic engagement selalu. Oke. Gimana perubahan-perubahan itu sampai kamu bisa klik lolos tuh gimana? Mungkin kalau misalnya nih teman-teman yang udah pernah atau sedang belajar IELTS itu pasti khususnya IELTS academic writing ya itu mungkin essay-nya itu sedikit banyaknya berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan essay kita tapi berdasarkan struktural academic writing yang mana straight to the point. Awal-awal ketika aku mendaftar itu kan karakter aku nggak bilang semua ya tapi itu bisa menggambarkan hampir seluruh siswa Indonesia ketika dia menulis essay itu pasti introduction-nya panjang banget gitu sehingga Mm-mm. jabarannya itu kemana-mana gitu sedangkan tulisan yang apa sih namanya kata-kata yang diberikan itu available words-nya itu hanya 250 kata gitu Mm-mm. sehingga dari 250 kata itu kita nggak menyampaikan inti dari program atau essay yang kita sampaikan. Jadi setelah aku sadari kayaknya uh, 3 poin utama yang harus ditulis di dalam essay tersebut adalah introduction, terus inti dari programnya sama harapan kita. Nah, introduction ini sendiri terbagi lagi. Kita nggak perlu nih ngejelasin nggak perlu ngejelasin background kita secara personal. Mhm. Tetapi yang kita sampaikan adalah uh, background dari program kita. Apa sih program apa sih yang kita ambil? Kenapa kita mau berfokus kepada program tersebut ataupun kegiatan atau aktivitas tersebut. Nah, itu cukup di satu paragrafnya saja. Nah, paragraf kedua itu yang based on my experience, Miss. Mhm. Paragraf kedua itu inti dari program kita, pencapaian-pencapaian kita, bagaimana cara kita network kepada orang lain, bagaimana cara kita nge-encourage uh, nge-encourage aktivis-aktivis lainnya dan lain sebagainya sehingga kita mencapai salah satu achievement yang udah kita set nih di aktivitas kita. Nah, yang Mhm. ketiga di paragraf terakhir adalah bagaimana cara kita belajar di Amerika nih. Setelah kita udah mendapatkan program ini, kita mau Mhm. belajar apa nih di Amerika? Aku ulangi ya, di paragraf terakhir itu adalah kita harus menuliskan harapan-harapan kita dan juga uh, pelajaran apa yang ingin kita ambil dan ingin kita implementasikan uh, ke dalam aktivitas kita gitu. Nah, itu harus lebih Mhm. spesifik dan ya tentunya karena ini adalah program yang didanai oleh uh, US Embassy ya, sedikitnya kita puji-pujilah Amerika gitu. Gitu. Ya, aku buat. Oke. Oke, yang jelas berarti di poin apa namanya motivation letternya tadi kita yang memang harus langsung straight to the point dari awal ya nggak boleh basa-basi itu Iya. memang kayak budaya kita bagaimanapun juga kayaknya kalau nggak basa-basi Iya. itu bukan Indonesia gitu ya. Iya. Karena Kalau nanti gimana gimana Pak RT?
nggak karena aku kalau misalnya aku baca esai-esaiku sebelumnya, Ah, hmm, aku terlalu bahkan aku pernah buat apa sih namanya tanda kutip link kegiatanku gitu, yang ah, itu nggak akan mungkin mereka lihat sebenarnya, tapi aku kayak mau mengeksplor cara menulisku sih pada saat itu ya 2000 itu udah lama banget. mm, Dan pada akhirnya itu setelah aku tanya-tanya ke alumni juga itu nggak akan kepake, mereka nggak akan ngeklik tuh link yang kita kasih gitu karena akan ada ribuan peserta kan, dan mereka pastinya mencari uh, peserta yang pastinya academic ratingnya bagus, dan juga terlebih lagi tidak diminta TOEFL atau IELTS ya, pastinya mereka melihat dari itu essay kita dulu nih pertama, bisa nulis nggak nih dia gitu, mm, mm, mm. gitu sih kasarnya ya. Oke. Kalau dari ini recommendation letter, kamu submit berapa recommendation letter dari siapa aja? Aku kok nggak, kalau aku nggak salah dua deh kayaknya recommendation letter aku, Dari siapa dari itu? dosen sama dari, aku lupa dari rekan kerja atau siapa, aku lupa satu lagi, tapi pastinya dari dosen ya, yang minimal doktor lah gitu. Oke. Menurutmu dari sisi recommendation letternya itu sendiri penting nggak apa yang ditulis di dalamnya gitu? Pastilah Penting itu gak isinya penting sih Miss, bagus-bagus lah ya. ya penting gak penting sebenarnya Miss, Hmm. karena yang pertama ini kalau dari WSL-nya itu sendiri ya, Mm-mm. kita kan bukan nge-submit recommendation letter dalam bentuk PDF kan ke formnya gitu, Google Formnya itu, tapi kita Mm-mm. ngetik ulang nih, dan itu bisa diminta bisa enggak apa recommendation letternya berdasarkan, Hmm. ya tergantung admission timnya aja, kalau misalnya mereka butuh ya mereka pasti bakalan minta gitu, yang pastinya kita harus siapin kan, tiba-tiba Mm-mm. diminta pas di akhir kan kita nggak tahu tuh itunya gitu. Jadi nah aku ya pastinya di recommendation letter pastinya kita apa, si pemberi rekomendasi itu pasti mau muji-muji lah ya, dan Mm-mm. ya lebih bagus, lebih kenal kita lebih lama, dan lebih Mm-mm. kompeten lah untuk menilai kita seperti dosen, terus rekan kerja atau atasan gitu, gitulah lebih yang profesional gitu. Kalau kita bahas tentang recommendation secara general nih, recommendation Mhm. letter yang kamu buat Wisely itu sempat kamu pakai apply untuk beasiswa yang lainnya nggak? Kamu punya tips tersendiri nggak untuk recommendation letter itu sendiri? Kita nggak bisa mungkiri dong, kita pasti biasanya apply di banyak beasiswa dan Iya. kayak kayak kita kayak malu-malu sendiri kan kalau misalnya nggak lolos dan berkali-kali gitu. Iya. Lu, lu punya strategi khusus nggak untuk itu? Hmm, Atau kamu bikin eh, semuanya general gitu? Atau kamu kayak gimana? enggak sih, kalau misalnya khusus untuk Wisely ini aku mungkin Heeh. buatnya sedikit lebih general ya. Karena kan ini Hmm. programnya ya bisa dibilang program kepemudaan lah ya. Tapi kalau misalnya Hmm. untuk recommendation letter yang aku ingin sekolah di luar gitu kan, Hmm. apply-apply yang apa beasiswa-beasiswa lain itu lebih spesifik gitu. Misalnya Hmm. recommendation letter yang diberikan itu dosen pembimbingku yang kasih yang mana relate nih sama major yang akan aku ambil gitu, atau Hmm. kajurku yang tahu aku secara akademik dan secara ya prestasi non akademik di kampus gitu, yang juga dia tahu aku ngambil mata kuliah apa aja nih yang cocok untuk major berikutnya gitu, apa ya major S2 yang ingin aku ambil berikutnya gitu. Kira Ya, tipsnya sangat sih nggak baperan ada, juga nih. tergantung dari recommendation apa si pemberi. Buffering Buffering ya. bentar tadi kan. Iya bentar. Udah tapi udah. Udah oke. Tergantung sama apa? Atau mau Tapi diulang balik mundur lagi, dikit nggak? Mm-mm. tapi ya uh, sebenarnya recommendation letter itu pastinya tergantung apa kesepakatan antara pemberi rekomendasi dengan kita ya, karena kan Mm-mm. ada beberapa apa pemberi referee itu dia maunya dia yang nulis nih, dia yang nulis dengan cara gaya menulis dia, ada juga yang ya udah kamu tulis nanti saya revisi, setelah itu saya tanda tangan gitu. Itu Mm-mm. tergantung kita, pendekatan kita lah dengan ininya Mm-mm. memberi rekomendasinya. Sementara ini kamu biasanya pas apply-apply beasiswa gitu, satu recommendation untuk satu beasiswa yang kamu apply atau kamu
buat itu general, biar gak bolak-balik gitu. Itu sih, itu dia Itu yang derita kedua. derita banyak member kan kalau misalnya ini udah bikin misalnya dibikin spesifik untuk satu beasiswa gitu ternyata ya harapannya sih lolos ternyatanya mungkin belum luck gitu terus habis itu nanti apply lagi yang lainnya itu kan kayaknya kalau bolak-balik Iya, rasanya kayak gimana gitu. tergantung juga sih Mes, tergantung dari beasiswanya juga. Kan Mm-mm. ada beasiswa-beasiswa yang mereka ini udah nyiapin formnya sendiri gitu. Jadi Mm-mm. kita nggak bisa pakai form yang udah kita minta ke si rekommendernya gitu. Jadi kalau Mm. misalnya mereka udah ada form sendiri ya mau nggak mau datang lagi kayak Pak Bu saya ada ini mau apply lagi gitu. Kayak mungkin dalam hatinya kayak ini kamu dari kemarin-kemarin apply gak lolos gitu. Mungkin ya. Itu penderitaan banyak orang gitu kayaknya. Kayak udah sungkan kan. Cuman kalau misalnya udah apa sih namanya? Udah kayak formnya itu general tergantung terserah kita kayak ya udah aku makainya yang lama gitu. Kecuali kalau mereka mintanya tuh tanggal tanggal hari harus ada tertera tanggal. Nah, itu mungkin ya gitu edit-edit sedikit gitu. Pastinya udah Oke. seizin ini ya, udah seizin si referee-nya gitu. Oke. Em, mau ngebahas apa lagi nih kalau seputar itu? Kalau Oh seputar iya, Wesley program-programnya tentang gimana? Wesley. Coba aku cek beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mas Hamdi. Hamdi itu member The Key beberapa tahun yang lalu, terus habis itu nyambung lagi beberapa pas waktu musim corona kita sempat kelas lagi. Dia nanya kalau untuk dari beberapa program itu, dia kayaknya tertarik civic engagement juga sama kayak yang kamu ambil. Itu nanti penempatannya di mana aja? Apakah ada informasi mengenai hal tersebut? Nah, itu dia tergantung dari uh, seasonnya itu sendiri. Hmm. Karena berdasarkan kayak pengalaman-pengalaman alumni sebelumnya yang aku lihat-lihat ya, itu Hmm. beda-beda nih setiap seasonnya. Ada yang apply-nya di ada yang penempatan kampusnya kayak di tempatku Arizona State University atau ada di Hmm. UNO University Nebraska at Omaha ya. Ada Hmm. di Kennesaw State University, ada di Hmm. University of Connecticut, itu beda-beda. Dan itu kita sebenarnya nggak tahu. Yang tahu itu adalah admission timnya. Karena penempatan kampus itu sesuai dengan uh, karakter dari aktivitas yang kita kasih nih ke mereka gitu. Hmm. Contohnya misalnya kita kayak aku nih fokusnya kan di uh, intangible culture gitu. Secara garis besar tentang budaya dan wisata lah gitu. Nah, mereka mungkin menganggap programku ini lebih cocok ke university gitu. Dan itu juga Hmm. dua temenku yang lain, Hmm. khususnya yang civic engagement dari Indonesia yang penempatannya di Arizona juga karakter uh, programnya sama-sama nih sama aku gitu. Tentang yang Hmm. satu tentang cultural, satu lagi tentang mental health gitu-gitulah. Tapi Oke. mirip-mirip nih karakternya. Tapi kalau misalnya tentang lebih ke society mungkin penempatannya di kampus mana dan itu kita nggak tahu sebenarnya gitu. Aku juga awalnya nggak tahu nih aku penempatannya di mana karena penempatan itu akan diberikan ketika kita sudah benar-benar dinyatakan lolos. Oke. Kalau selama pelaksanaan ini kan udah jalan berapa lama berarti PRT kamu untuk kegiatannya ini? Setahun Setahun. Iya, karena ini ya, pandemi ya, jadi akhirnya setahun. Sebentar, setahun pandemi. itu semuanya kegiatan online, really punya virtual meeting selama setahun atau gimana? Nggak literally setahun full ya, cuman ada beberapa Hmm. bulan, misalnya pas di bulan Maret Hmm. 2020 itu Hmm. uh, khusus yang Arizona State University ngadain kelas sama profesor, aku lupa nama profesornya siapa, itu belajar tentang human development and sustainability gitu. Nah, itu Hmm. belajar tentang peradaban manusia, tentang yang
student-student di sana juga belajar tentang cultural kita gitu, culture Indonesia, terus gimana perkembangan peradaban di Indonesia dan lain sebagainya. Diskusinya lebih ke apa sih kalau nama sistemnya itu eh kayak ke per grup gitu, per grup nanti diskusinya. Setelah itu dari sananya dari student sana kasih outputnya tentang mereka buat presentasi gitu, dari kita juga buat. Nah, beberapa bulan setelah itu ada lagi nih program mereka ngadain kelas. Kelasnya aku lupa karena ada beberapa step tuh sampai pada akhirnya ke bulan lalu gitu, sebulan yang lalu, tentang memang itu fokus yang benar-benar literally 2 bulanan lah, aku nggak salah 2 bulanan, seminggunya itu 2 atau 3 kali aku lupa gitu. Nah itu memang ada kayak sebelum kelas mereka udah ngasih apa sih namanya, bisa dibilang assignments ya, sama reading gitu, tentang reading material tentang apa. Saya mau hari ini bahas tentang leadership skills gitu. Nah itu mereka udah ngasih jauh-jauh sebelumnya reading materialsnya, dan itu kan berasa banget kalau misalnya kita nggak baca readingnya itu kita bakalan nggak tahu nih mereka bahas apa gitu, bakalan ketinggalan banget sih sebenarnya. Nah itu aku kayak belajar di situnya. Kalau di tahun 2021 ini untuk open recruitment-nya, kira-kira nanti tetap online atau berangkat ke sana? Nah aku sempat nanya Sempat nih ke dengar. US Embassy yang Indonesianya.